Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Adinadiaksa, absen 20 dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan memberikan contoh keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan asas wawasan Nusantara di 4 bidangnya, yaitu ada bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan, memberi contoh, tentang keberhasilan dari pelaksanaan wawasan Nusantara. Di bidang pertama yaitu bidang politik, diantaranya yang pertama adanya pelenggaraan negara yang berdasarkan iklim yang sehat dan tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Kedua, mewujudkan pemerintahan yang kuat dan amanah. Ketiga, adanya aturan mengenai prinsip berpolitik sesuai dengan undang-undang. Lalu adanya otonomi daerah sehingga daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam daerahnya. Yang kedua, di bidang ekonomi ada tingkat perkembangan ekonomi yang serasi dan seimbang. Setiap daerah dapat mengembangkan ciri khas yang dimiliki dalam mengembangkan ekonominya, memajukan kegiatan ekonomi rakyat yang dilakukan, contohnya adanya UMKM. Lalu produk dalam negeri dapat bersaing di dalam pasar internasional atau pasar global. Keberhasilan selanjutnya yaitu di bidang sosial budaya, seperti melindungi budaya Indonesia agar tidak diklaim oleh negara lain, menghargai budaya bangsa sendiri dan hasil karya dari anak bangsa, adanya kehidupan berbangsa yang rukun antar masyarakat yang berbeda budaya, sosial maupun daerah. Lalu pemerataan pendidikan di semua daerah dan adanya program wajib belajar. Di bidang pertahanan keamanan, yang pertama ada memiliki tentara nasional yang berkualitas dan sangat profesional di bidangnya. Ya, seperti yang kita tahu, TNI, Tentara Nasional Indonesia, memang sangat profesional. Lalu memiliki komponen penduduk SDM yang dapat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan pertahanan dan keamanan. Adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi tentara nasional maupun polisi rakyat Indonesia atau Polri yang bertujuan sebagai alat ketahanan nasional. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang ketidakberhasilan pelaksanaan asas wawasan Nusantara. Yang pertama, di bidang politik, seperti pelaksanaan pemerintahan berlangsung tidak demokratis, adanya aksi massa untuk mengeksplorasi pemerintahan, lalu banyak rakyat yang tidak berperan mengawasi jalannya pemerintahan dan menyerahkan semua kehidupannya ke pemerintahan. Yang kedua, di sini di bidang ekonomi. Bidang ekonomi contohnya seperti fakir miskin dibuang dan tidak terpelihara oleh pemerintah, tidak dibeli tempat khusus. Lalu rakyat lebih menyukai produk luar daripada produk Indonesia, dan peredaran uang yang tidak stabil karena inflasi yang berlebihan. Ketiga, tentang pertahanan dan keamanan. Seperti yang kita tahu, bulan-bulan yang lalu banyak aksi terorisme yang berlebihan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti di Papua. Kurangnya pengawasan terhadap perbatasan dan keamanan wilayah NKRI serta tindakan ilegal semakin meningkat. Yang terakhir, di bidang sosial budaya, meningkatnya perbedaan budaya dan kultural, seperti ada adat istiadat, agama, tradisi. Semua itu karena pengaruh budaya luar yang masuk ke Nusantara. Lalu semakin banyaknya orang yang memilih sikap individualisme dan tidak mengenal serta tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini timbul tidak lain dan tidak bukan karena manusia itu cenderung memiliki rasa acuh tak acuh yang muncul karena terlalu sibuk memikirkan kepentingannya sendiri. Itulah contoh-contoh dari keberhasilan dan ketidakberhasilan asas wawasan Nusantara dari saya,
Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.